Baik pemirsa, kita kembali melanjutkan pembahasan malam hari ini mengenai kasus penculikan berakhir pembunuhan pada Kepala Cabang Bank BUMN Cempaka Putih yang motif para pelakunya ini memindahkan dana dari rekening Dorman ke rekening penampungan yang sudah dipersiapkan. Pak Arianto, ini termasuk kejahatan perbankan? Polisi sudah sering menangani hal ini kah? Atau apa kesulitan dan tantangannya sih sebetulnya Pak? Ya kalau seandainya itu memang terjadi pemindahan itu seperti tadi ya Dorman, kemudian kalau itu sudah terjadi, ini jelas kejahatan perbankan. Cuman masalahnya di dalam kasus yang kita bicarakan sekarang ini, kan laporan yang masuk kan ada orang meninggal. Orang meninggal, kemudian sudah ditelusuri ternyata ada motifnya adalah begitu, baru percobaan membobol bank, kira-kira kan gitu yang sekarang tepat ini. Percobaan membobol bank, yaitu uang-uang yang di Dorman itu supaya bisa diambil. Itu yang terjadi, itu sebagai motif untuk mendorong itu. Nah kemudian yang terjadi di lapangan adalah gara-gara orang ini pengen membobol bank, dia suruhan orang, kemudian menyewa orang profesional yang biasa melakukan kegiatan kayak gitu itu, kemudian dilakukanlah itu terjadi. Ternyata dalam prakteknya di lapangan itu tidak sesuai dengan skenario. Skenario tadinya kan belum tentu harus dibunuh, tapi ternyata terbunuh di itu. Nah sekarang yang membunuh itu saling udur lah bahasa Jawanya itu, saling tunjuk menunjuk, saya nggak bunuh kan gitu kan. Itu makanya apalagi yang nyuruh ini nanti dia kan bisa mengatakan loh saya nggak nyuruh kok, saya hanya nyuruh dia mengambil kan gitu kan. Tapi begini, itu masalahnya. Pak Arianto, kalau misal polisi berfokus pada kasus penculikan dan juga pembunuhan, tapi kan motif ini kan juga jadi menarik Pak. Nah nanti polisi juga masih akan bisa bergerak untuk mengungkap siapa sebetulnya invisible actor itu Pak, yang kemudian dicurigai kayaknya ordal nih. Kalau saya ini kalau dalam hal ini ya, kalau seandainya itu memang betul-betul terjadi pembobolan itu tadi ya itu. Ya jelas yang invisible orang itu yang nyuruh itu tadi, yang mengatakan bahwa saya punya rahasia ini, data-data ini, ayo kita kerjain. Itu masuk, kalau seandainya itu terjadi betul ya, pembobolan banknya itu tadi, ya itu bisa kena dia. Tetapi dalam hal ini kan belum terjadi itu. Yang terjadi malah orang mati. Jadi fokus daripada penyidikan ini ya pasti pada itu. Nah kemudian kalau untuk sasaran seperti Bu Yanti tadi katakan, mestinya kejahatan perbankan itu juga ditelusuri. Nah itu menjadi tugas polisi dalam tugasnya sebagai antisipasi pencegahan kejahatan. Yang selama ini selama ini tugas pokok polisi tidak ada tuh dalam undang-undang pokok kepolisian, itu nggak ada mencegah kejahatan atau memerangi kejahatan, nggak ada. Adanya cuma penegakan hukum, memelihara Kamtipmas, kemudian sama melayani masyarakat. Tidak ada tugas memerangi kejahatan, memberantas kejahatan. Kalau di mana-mana terjadi kejahatan pasti polisi yang ditunjuk kan gitu kan. Tetapi negara tidak memberi biaya pada polisi untuk mencegah, untuk menyerang. Ini makanya itu kesempatan nih kalau ada undang-undang baru. Itu jadi jangan berkutat undang-undang polisi. Ini melemahkan polisi, bukan, ini justru tugasnya kurang. Gitu. Baik, Bu Yanti, kita tertarik dengan tadi orang-orang dalam ini kayaknya yang punya akses terhadap informasi rekening Dorman. Jangan-jangan memang mastermind-nya, aktor paling besarnya memang orang di dalam perbankan itu sendiri, Bu Yanti. Saya katakan tadi ya bahwa ada tindak pidana perbankan tuh dimulai pasal 46, 47 yang mulai rahasia bank, membuka rahasia bank, kemudian macam-macam 49 yang paling sering ya, pada akhirnya berakhir pada kredit macet ya Pak. Akhirnya seperti itu, padahal sejak awal tuh mereka melakukan pemalsuan, membuka rahasia bank dan sebagainya, dan kenapa mereka bisa mendapatkan kredit besar padahal dengan borah yang tidak mencukupi, karena bekerja sama dengan orang dalam, sehingga di dalam semua literatur kejahatan perbankan, banking crimes itu tidak akan pernah terjadi seperti yang Undang-Undang Indonesia tanpa ada bantuan orang bank. Nah tadi kan menarik yang Pak Arianto sampaikan bahwa ada yang melakukan itu yang secara profesional biasa melakukan itu, harus didalami siapa biasa, kenapa dia sampai yakin bahwa saya bisa menghubungi orang dalam. Nah harusnya bagaimana caranya orang dalam itu siapa, karena sampai sekarang yang saya boleh katakan, mudah-mudahan orang bank ini mendengarkan, OJK mendengarkan, BI mendengarkan, Menteri Keuangan ya. Jadi bahwa yang namanya gagalnya adanya TPPU atau ada gagalnya tidak patuhnya bank melakukan laporan terhadap nasabah yang memang harus dilaporkan, itu ada ya. Kemudian judul-judul itu merembak, kenapa? Dan kemudian
ketahuannya karena banknya tidak pernah, ini loh ada transaksi mencurigakan berkaitan dengan judul yaitu kecil-kecil dan banyak. Jadi tidak ada peran aktif dari perbankan begitu Bu Yanti? Dan harus, padahal itu itu adalah bank obligation ya. Jadi itu ada kewajiban bank. Hanya sayangnya undang-undang mengatakan kalau ada TPPU dan kemudian ada kejahatan perbankan ya, artinya ada transaksi mencurigakan yang tidak dilaporkan kepada PPATK, itu pidananya hanya 250 juta. Ya yang disembunyikan 1 triliun ya nggak apa-apa banknya. Nah di situ tidak ada ancaman pidana Pak. Dulu yang undang-undang lama TPPU ada gitu. Jadi tadi membuat undang-undang itu ya kalau cuma 250 juta, bank yang tadi Bapak bilang di luar negeri bahkan kerugiannya triliunan. Ya. Tapi begini, kejahatan perbankan itu Pak Arianto ya, itu memang banyak sekali Pak ya, yang Bapak mengatakan bahwa polisi kayaknya tidak sanggup gitu ya, karena mungkin anggarannya tidak ada gitu aja ya Pak ya, sehingga karena itu kan harus ya, dan dari tiga tugas polisi tadi sebetulnya kalau ada anggaran, ini anggaran yang paling besar karena memberantas kejahatan, ya kan. Jadi memang penganggaran itu kan aneh ya di Indonesia. Saya selalu mengatakan penggajian juga nggak jelas dasarnya apa gitu ya. Nah kemudian penganggaran ini untuk memberantas kejahatan yang yang potensi kerugiannya besar sekali. Kalau dananya kecil yang nggak bisa lah. Ya artinya jadi gimana, Bu Yanti? Ya kita curiga aja nih polisi ini gimana sih? Apa memang ingin kejahatan-kejahatan perbankan, orang-orang yang mempunyai uang di bank karena hasil kejahatan tidak tersentuh? Ya, tadi Pak Arianto mengatakan tidak bisa menyentuh, tidak bisa mengungkap, tidak terungkap ya Pak ya. Artinya kenapa Pak? Nggak sanggup. Nah kan sedih sekali ya. Harusnya profesionalitas polisi itu harus sedemikian rupa karena sekarang ada cyber banking crime, cyber laundering ya, itu semuanya cyber. Bu Yanti, berarti artinya selama ini kejahatan bank itu berjalan begitu langgeng. Mungkin dari peristiwa ini saja karena kemudian ada yang meninggal, baru akhirnya ketahuan terungkap. Ya. Nah itu yang kita inginkan adalah jangan-jangan yang tadi bilang bahwa dia menjanjikan ada informasi, jangan selama ini sudah jalan. Ini baru kali ini ketahuan gitu kan. Dan mohon maaf ya Pak Wira kan yang menyatakan bahwa melalui kartu nama itu kan nurut dia kan, kartu nama kemudian acak itu kasihan banget ini kepala bank ini kok. Ya kita harus melindungi juga kan, ini ada korban seperti ini, jadi inginnya itu betul-betul dibongkar ya, tidak mungkin hanya sekedar itu ya. Memang betul Pak Arianto tadi mengatakan ya fakta hukumnya ya itu ada orang dibunuh gitu kan, terbunuh. Kemudian dicari, kemudian ternyata meninggalnya itu tidak wajar, itu adalah pembunuhan kan gitu ya. Oke di sini, tetapi ternyata di hulunya itu jangan-jangan ada kejahatan ekonomi yang luar biasa gitu ya. Nah itu penting sekali. Mbak Hanifah, nah gimana nih kita melihat adanya satu tindak kejahatan atau kriminal yang sepertinya justru dijadikan bungkus, tapi dibaliknya ada tindakan kejahatan yang lebih besar ternyata. Sebetulnya kalau kita merujuk pada keterangan dari Bu Yanti tadi, berarti kan ada sesuatu nih. Sesuatunya apa? Berarti kan ada kondisi-kondisi yang lewat dari pengawasan. Ya. Berarti bagaimana pengawasannya selama ini? Apakah memang diawasi atau diabaikan? Gitu. Karena seseorang melakukan kejahatan, yang pertama adalah motivated offender. Yang kedua suitable target. Targetnya jelas, ini ada dorman, duitnya gede, berpotensi dan bisa dikeluarkan, apalagi sudah ada insider. Yang terakhir adalah bagaimana dengan pengawasan. Karena ini masuk karena pengawasan kurang. Ketika pengawasan kurang itu menjadi semakin mudah. Bagaimana caranya melibatkan dengan banyak orang. Yang menjadi kurang adalah sebetulnya kalau kita kembali ke Pak Arianto, bahwa kita saat ini fokusnya adalah ini terjadi sebuah kejahatan menghilangkan nyawa orang. Berarti ini kan kondisi-kondisi organized crime yang tidak sukses gitu. Karena bahwa mereka layer paling bawah itu tidak mengetahui siapa puncak pimpinannya gitu ya. Kan ada mastermind. Yang kedua ada middleman, yang kedua adalah hitman. Nah, yang tertangkap kan ini hitman semua. Seseorang yang melakukan gitu. Yang middleman-nya ini ya perantaranya kita juga belum tahu gitu. Sehingga ini yang harus dilakukan. Tapi kembali lagi bahwa motivasinya tadi adalah ketika capable guardiannya itu lemah.
Jadi tidak ada pengawasan yang baik sehingga penjahat atau orang-orang yang punya motivasi untuk melakukan kejahatan mudah sekali untuk melakukan hal itu. Oke, menarik nih karena kemudian kita juga ingin mencari tahu bagaimana pertanggungjawaban atas tindakan ini. Kalau memang betul ada tindak kriminal yang lebih besar justru di balik ini semua, bagaimana kemudian polisi memberikan hukuman yang setimpal bagi para pelaku? Pak Arianto nanti bisa menjawabnya ya Pak Arianto, sesaat lagi pemirsa kami kembali untuk Anda.